Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adi Syahrizal, mahasiswa angkatan 2018, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, selaku Ketua BPH Himahi periode 2021. BPH Himahi merupakan organisasi kemahasiswaan yang berada di tingkat jurusan yang berfungsi sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat Himahi, jembatan bagi mahasiswa dengan birokrasi, dan sarana fasilitas minat dan bakat masyarakat HI. BPH Himahi memiliki 6 divisi. Ingin tahu? Mari kita lihat. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal mengenai BPH Himahi, kami akan menjelaskan 7 divisi yang ada di dalamnya. Pertama yaitu inti, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1-2, dan bendahara 1-2. Pada BPH Himahi ini diketuai oleh Lutfi Adi Syahrizal dengan wakilnya Aditya Agustiana Gata. Kemudian ada divisi advokasi dan pengabdian masyarakat yang bergerak dalam menyelesaikan isu-isu masalah kampus melalui kebijakan kampus yang diketuai oleh Agung Prasetyo. Kemudian ada divisi eksternal yang bergerak untuk membuka dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan himpunan mahasiswa jurusan HI di seluruh wilayah di luar kampus. Pada divisi ini diketuai oleh Dinda Wahyu Soraya. Kemudian yang keempat ada divisi internal, merupakan wadah untuk menjembatani elemen-elemen yang ada di dalam jurusan hubungan internasional yang diketuai oleh Muhammad Rafli Andantino. Kemudian ada divisi kajian dan aksi strategi, merupakan dapur pemikiran mahasiswa untuk lahirnya isu-isu kampus nasional maupun internasional yang diketuai oleh Tobias Brian Anindito. Kemudian ada media komunikasi dan informasi, bertugas dan bertanggung jawab dalam informasi akademik atau akademik non-akademik dan memenuhi kebutuhan grafis BPH Himahi, diketuai oleh Angelika Sunaryo. Kemudian yang terakhir yaitu minat dan bakat, bertugas menyediakan wadah dalam mengembangkan minat dan bakat, kreativitas, dan keterampilan. Pada divisi ini diketuai oleh Nova. Selanjutnya kita akan membahas tentang KSM yang ada di hubungan internasional. Yang pertama, Defensia. Defensia merupakan kelompok studi mahasiswa yang bernaung di bawah Laboratorium Pertahanan dan Keamanan jurusan Hubungan Internasional. KSM ini berkonsentrasi pada isu pertahanan dan keamanan baik tradisional maupun non-tradisional. Divisi-divisi yang ada di dalam Defensia, yang pertama internal, kedua khusus, ketiga kegiatan, dan yang terakhir litbang. Kedua, diplomasi. KSM Diplomasi Studies merupakan kajian yang fokus membahas studi diplomasi dan negosiasi dalam hubungan internasional. Juga merupakan sarana dan wadah bagi mahasiswa hubungan internasional UPN Veteran Yogyakarta untuk mengembangkan diskusi ilmiah, khususnya dalam studi diplomasi dan negosiasi, serta pengembangan soft skill dan hard skill. KSM ini diketuai oleh Reza Lutfa. Ketiga, International Community. KSM International Community fokus pada bahasa dan budaya, juga terhadap pengembangan hard skill dan soft skill anggotanya. International Community juga menyediakan lingkungan yang mendukung bagi anggota untuk belajar dan tumbuh bersama. Apa itu KSM Iron Fire? KSM Iron Fire didirikan pada tahun 2005, berada di bawah naungan Lab Pertahanan dan Keamanan. KSM ini berfokus pada bidang kepenulisan, dan visi dari KSM Iron Fire sendiri yang pertama adalah menggali dan mengembangkan potensi anggota dalam hal kepenulisan kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya yaitu mewujudkan iklim kompetisi dalam hal penulisan karya ilmiah. Yang ketiga adalah membentuk anggota-anggota yang intelektual, ilmiah, memiliki kesadaran luhur, bermoral, dan mengabdi kepada masyarakat, serta berorientasi ke masa depan dan memiliki tanggung jawab. Yang keempat, menginspirasi dan mencerdaskan mahasiswa pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya dalam mengkaji teori.
fokus apa saja yang dikaji dalam KSM ini? Yang pertama, human rights, kedua, environment, ketiga, humanitarian action, keempat, globalization, kelima, disarmament and international security, keenam, conflict and violence radicalism, ketujuh yaitu new international order. Apa itu KSM Coin? KSM Coin merupakan singkatan dari Kajian Organisasi Internasional yang merupakan salah satu kelompok studi mahasiswa yang secara fungsional berada di bawah naungan jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan secara struktural berada di bawah Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional atau HIMAHI. Nah, fokus apa saja yang dikaji dalam KSM ini? Fokus pada KSM Coin adalah kajian tentang organisasi internasional dalam lingkup hubungan internasional. Lingkup kajian tentang organisasi internasional yang dilakukan tidak hanya pada Intergovernmental Organization atau IGO, namun juga Non-Governmental Organization. HUT HI adalah hari ulang tahun hubungan internasional yang dirayakan setiap tahunnya untuk memperingati dan mengenang kembali sejarah pendiriannya. Tujuan dari kegiatan ini diadakan mempererat silaturahmi di antara mahasiswa dan mahasiswi jurusan, menciptakan kerjasama dan kekompakan di antara mahasiswa dan mahasiswi di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Pengadaran diadakan untuk melatih kemampuan mahasiswa baik dari strategi spiritual, mental, dan intelektual. Selain itu, kegiatan ini juga memperkenalkan elemen-elemen yang ada di lingkup hubungan internasional, menanamkan jiwa HI di dalam diri masing-masing mahasiswa baru, dan menanamkan nilai tercantum dalam bab 5 kaderisasi dalam anggaran rumah tangga periode 2020-2021 melalui rangkaian acara yang akan disusun kembali. IRFF adalah International Relation Friendship Fair, merupakan acara terbesar yang diadakan. Acara ini melibatkan panitia 3 angkatan aktif. Rangkaian acara sendiri fleksibel, sesuai dengan kemampuan dan kondisi. Angkringan Party yang beranggotakan mahasiswa baru bertujuan untuk membangun solidaritas. Harapannya menghasilkan generasi-generasi baru mahasiswa HI yang mampu bekerja sama dan setia terhadap angkatan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Perkenalin, aku Vidya Azara dari HI UPN Veteran Yogyakarta, Divisi Advokasi dan Pengabdian Masyarakat tahun 2020. Bersama teman-teman advokasi lainnya akan membahas secara tuntas penjelasan tentang advokasi dan pengabdian masyarakat. Nah, apa sih advokasi dan pengabdian masyarakat? Divisi ini merupakan salah satu divisi HIMAHI UPN Veteran Yogyakarta yang tugasnya sebagai wadah untuk mengupayakan solusi dari berbagai masalah yang kemudian akan dikaji melalui penerapan serta penegakan sesuai dengan kebijakan kampus. Selain itu juga merupakan kegiatan bagi mahasiswa HI dalam bidang sosial untuk menjaga keratan dan silaturahmi bagi masyarakat sekitar. Nah, buat informasi selanjutnya akan dibahas secara langsung dan live oleh teman-teman advokasi 2020 yang ada di Jogja dengan bantuan narasumber HI 2017, Kak Afif. Jadi stay tune ya teman-teman. Halo teman-teman, nah gimana nih, udah pada tahu belum gambaran tentang advokasi HIMAHI? Nah, untuk kalian yang pengen tahu lebih dalam lagi, aku di sini udah bersama narasumber kita yaitu Kak Afif, dan langsung saja kita tanyakin. Halo, aku Afif dari Angkatan HI 2017. Sebelumnya aku menjadi staf advokasi pada periode BK HIMAHI 2020. Halo Kak Afif, permasalahan apa saja sih yang biasanya ditangani sama advokasi? Mungkin untuk saat ini karena kita berada di waktu pembayaran UKT, jadi permasalahan yang sering kita hadapi biasanya UKT sih. UKT sendiri itu biasanya ada beberapa masalah seperti pertama ada penetapan ulang, sanggah UKT, habis itu ada tagihan di CBAS dan di bank berbeda. Selanjutnya ada sejarah pembayaran tidak keluar di CBAS padahal kita sudah membayar. Boleh dijelaskan nggak Kak, alur-alur atau tata caranya dalam menyelesaikan permasalahan UKT seperti sanggah atau penurunan? Kalau misalnya untuk sanggah dan penurunan sendiri itu biasanya tuh alur-alurnya tuh
teman-teman pertama tuh teman-teman yang ingin lakukan sanggah atau penurunan, teman-teman harus melengkapi dokumen seperti teman-teman lakukan pada waktu daftar ulang. Nah, nanti dokumen tersebut diajukan ke bidang keuangan atau TU yang ada di rektorat. Gitu. Kemudian kebijakan UPN untuk menghadapi permasalahan yang ada bagaimana Kak? Apakah sudah cukup baik? Ini juga menjadi masalah klasik ya untuk teman-teman semua ketahui. Sebenarnya untuk permasalahan seperti ini, birokrasi UPN itu sebenarnya masih ya dibilang belum cukup baik, karena kita selama kita mengurusi ini, kita tuh sering dilempar-lempar dari satu bidang ke bidang lain, antara bidang telematika, keuangan, TU itu saling kayak melempar-lempar permasalahan kita seperti itu. Tapi biasanya apa saja Kak? Biasanya KRS sih, KRS-an, karena mungkin habis UKT kan teman-teman kan akan bakal KRS itu juga pasti ada masalah, dan itu lumayan banyak. Mungkin bisa dijelaskan Kak permasalahan seperti apa? Biasanya yang sering tuh servernya UPN itu tidak cukup kuat untuk menampung teman-teman yang ingin mengakses KRS. Jadi servernya down, kita tidak bisa buka GIS untuk mengakses KRS. Yang kedua itu kelasnya, jumlah kelas itu tidak memenuhi dengan jumlah mahasiswa. Permasalahan birokrasi kan sudah dibahas nih Kak. Nah, selain itu di dalam advokasi ini ada apa Kak yang bisa diurus? Sebenarnya tuh selain kita birokrasi itu, kita juga sebagai mahasiswa itu juga ada poin untuk pengabdian masyarakat. Nah, untuk pengabdian masyarakat sendiri itu kita mempunyai desa binaan yang berada di Berbah. Nah, karena kita sedang berada di masa pandemi, mungkin kita belum bisa ke sana. Tapi kalau misalnya normal, biasanya kita ke sana tuh melakukan TPA untuk ngajarin Al-Quran untuk anak-anak yang berada di Berbah. Yang kedua, kita membantu teman-teman yang ada di Berbah kalau misalnya mereka mempunyai kesulitan di bidang PR atau bagaimana. Wah, terima kasih Kak info-info yang telah diberikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, teman-teman, gimana nih dapat gambaran dan penjelasan kan seputar advokasi dan pengabdian masyarakat? Kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Semoga videonya bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Sekian dari advokasi dan pengabdian masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa. Halo semuanya, nama aku Hilmi. Dan kali ini kita akan membahas tentang Kasda. Jadi divisi Kastrat atau Kajian dan Aksi Strategis merupakan sebuah divisi yang menjadi dapur pemikiran kritis mahasiswa yang akan melahirkan kajian terhadap isu-isu di skala kampus, nasional maupun internasional. Tujuan dari divisi Kastrat sendiri yaitu meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar berdasarkan analisis kritis yang kemudian diolah menjadi pernyataan sikap dari Himahi UPN Veteran Yogyakarta. Tugas-tugas dari Kastrat sendiri, kita membuat kajian-kajian terhadap isu-isu yang nantinya itu dapat diangkat menjadi pernyataan sikap ataupun menjadi topik sebuah diskusi. Di lain dari kajian, diskusi juga dapat kita lakukan dengan jika ada isu-isu yang sekiranya menjadi perbincangan di lingkungan, misal di skala nasional sedang ada isu, kita bisa menjadikan isu itu sebagai bahan diskusi seperti itu. Hai, aku Tirta Hanini Pangestuti dari Divisi Kastrat. Halo, aku Bernadetta dari Divisi Kastrat. Kami dari Divisi Kastrat akan memaparkan hasil kajian kami terhadap keresahan kuliah online. Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia membawa banyak perubahan ke berbagai aspek kehidupan. Negara kita, Indonesia pun tak luput terdampak perubahan tersebut. Salah satunya yaitu pendidikan Indonesia yang mengalami perubahan sistem. Perubahan sistem tersebut dari sistem tatap muka atau offline ke sistem daring atau online. Kuliah online adalah proses perkuliahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dalam hal ini internet. Sebelumnya, kami sudah menyebar kuesioner. Responden dari kuesioner ini adalah para mahasiswa dari berbagai universitas yang ada pada tingkatan semester berbeda. Para responden berasal dari daerah yang berbeda-beda dengan harapan bahwa respon dari
kuesioner ini dapat mewakili keluh kesah mahasiswa dari berbagai daerah. Setelah melakukan pengkajian terhadap kuesioner tersebut, kami mengelompokkan responden ke dalam 3 golongan, yaitu mahasiswa yang lebih memilih kuliah offline, mahasiswa netral, dan mahasiswa yang lebih memilih kuliah online. Sebanyak 58% responden kuesioner menyatakan mereka lebih memilih kuliah via offline dibandingkan dengan via online. Alasan yang ditemukan dalam survei yang kami lakukan yaitu: pertama, kuliah via offline memudahkan mahasiswa untuk memahami materi, dilakukan tanpa adanya kendala jaringan, serta meminimalisir penggunaan kuota data. Yang kedua, kuliah offline disebut lebih efektif karena para responden bisa mengenal, berkomunikasi, dan berdiskusi dengan teman dan dosen secara langsung. Pembelajaran via offline dianggap lebih efektif dilakukan untuk prodi yang memerlukan praktik pada mata kuliahnya. Dosen juga bisa memonitoring mahasiswa secara langsung. Saat kuliah online, beberapa dosen seringkali hanya memberikan materi lewat PPT tanpa disertai dengan video penjelasan lebih lanjut. Dosen juga disebut terkadang mengalami kendala saat menggunakan platform online untuk menunjang pembelajaran. Yang selanjutnya, beberapa responden menyatakan bahwa kuliah online sepi dan membosankan karena gerak dan komunikasi mereka terbatas. Ada juga responden yang menyatakan merasa lebih tertekan saat kuliah online dibandingkan dengan kuliah offline. Yang selanjutnya, saat pembelajaran online tidak semua mahasiswa mengikuti kelas dengan baik. Responden yang merupakan mahasiswa baru yang belum pernah merasakan kuliah offline juga menyatakan lebih memilih kuliah offline karena ingin merasakan kuliah secara normal. Lalu sebanyak 20 responden yang memilih netral merasa tidak keberatan jika mengikuti kuliah via online maupun offline. Mereka beralasan bahwa keduanya memiliki poin plus dan minusnya masing-masing. Poin plus dari pembelajaran via online dapat membantu mengurangi penyebaran COVID-19, hemat waktu dan energi. Sebagian responden yang memilih netral mengungkapkan bahwa saat pembelajaran online, mereka lebih fokus dan terstruktur saat melakukan pembelajaran. Responden juga mengungkapkan bahwa mereka lebih mudah saat melakukan presensi, pengumpulan data, dan tugas karena semuanya terintegrasi ke dalam satu website. Plus dari kuliah via offline menurut mahasiswa netral yaitu karena pembelajaran dilakukan secara tatap muka, maka tidak ada alasan jaringan buruk saat pembelajaran berlangsung. Materi juga lebih mudah dipahami karena dijelaskan secara langsung dan memungkinkan adanya interaksi tanya jawab serta praktik langsung. Pembelajaran via offline juga meminimalisir adanya mahasiswa yang tidur saat kelas berlangsung. Lalu sebanyak 22% responden yang memilih pembelajaran via online berdasar pada alasan bahwa saat pembelajaran via online, para mahasiswa bisa lebih fleksibel membagi waktu mereka untuk mengikuti kelas dan melakukan pekerjaan rumah mereka. Para mahasiswa juga merasa lebih leluasa untuk membuka referensi pelajaran serta biaya yang dikeluarkan lebih murah untuk beberapa hal. Para mahasiswa juga merasa mulai terbiasa dengan kehidupan new normal yang mengharuskan mereka mengikuti pelajaran melalui pembelajaran jarak jauh. Tapi mereka yang memilih pembelajaran via online bukan berarti tidak memiliki keluhan. Beberapa dari mereka merasa bahwa lebih sulit memahami materi saat kuliah via online sehingga mereka harus mengulang dan mempelajari materinya sendiri di luar jam kelas. Grafik selanjutnya terdapat grafik mengenai kendala yang sering dialami oleh responden mahasiswa saat melakukan pembelajaran secara online beserta alasannya. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa dalam pembelajaran secara online ini responden mahasiswa setuju dengan adanya pernyataan sering mengalami kendala saat mengikuti perkuliahan secara online. Adapun kendala yang dialami oleh responden mahasiswa ini adalah jaringan yang tidak stabil merupakan kendala yang utama bagi para mahasiswa sekarang ini. Kemudian borosnya kuota internet, kendala listrik yang juga menghambat perkuliahan atau pembelajaran secara online. Kemudian juga ada mahasiswa menjadi mudah mengantuk dan sering bosan karena hanya mendengarkan dosen berbicara menjelaskan materi melalui platform live meeting. Dari situ juga dapat dilihat bahwa dengan merekanya sering mudah mengantuk, maka materi pun sulit untuk dipahami. Dosen juga tidak dapat memonitoring mahasiswa secara langsung. Mahasiswa juga tidak dapat berinteraksi secara bebas atau
terbatas karena hanya berada di rumah saja. Lalu poin pentingnya adalah mahasiswa menjadi tidak aktif atau terdapat kecurangan saat melakukan atau mengerjakan ujian. Jadi itu tadi penjelasan tentang kasat, semoga bermanfaat ya. Nama saya Olivia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu PNMHI. Sebelumnya kalian udah tahu belum kepanjangan dari PNMHI? PNMHI merupakan singkatan dari Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional seluruh Indonesia. PNMHI merupakan salah satu agenda tahunan dari KMHI yang bertujuan untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Tujuan dari PNMHI ini yaitu menjadi wadah interaksi antar mahasiswa hubungan internasional seluruh Indonesia untuk menyalurkan pemikiran, ide, dan gagasan melalui perspektif keilmuan hubungan internasional. Lalu memberikan pemahaman mengenai isu-isu internasional strategis dalam kebijakan produk Indonesia dan mendorong perkembangan ilmu hubungan internasional di Indonesia. Mengembangkan kemampuan akademik mahasiswa hubungan internasional seluruh Indonesia dan menyumbangkan pemikiran dalam ranah ilmu hubungan internasional melalui kebijakan dan diserahkan kepada yang berwenang untuk selanjutnya dikaji dan diterapkan. Sekian aja penjelasan tentang PNMHI dari saya. Selanjutnya yuk kita simak penjelasan tentang PSNMHI. PSNMHI, Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional seluruh Indonesia. Sedikit berbeda dengan PNMHI, PSNMHI selalu mengedepankan perkembangan mahasiswa serta keilmuan hubungan internasional melalui lomba-lomba akademik maupun non-akademik. Adapun beberapa tujuan dari PSNMHI ini, yang diantaranya adalah: yang pertama, menjadi wadah interaksi mahasiswa HI seluruh Indonesia untuk mengajukan pemikiran, ide, maupun gagasannya melalui perspektif hubungan internasional. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai isu-isu internasional. Yang ketiga, mendorong perkembangan ilmu hubungan internasional di seluruh Indonesia. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik mahasiswa hubungan internasional di seluruh Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai PNMHI dan PSNMHI, yuk kita simak video interview kita berikut ini. Pengalaman paling berkesan itu aku ada dua. Yang pertama, itu pertama kalinya aku ikut acara nasional FKM, yaitu aku ikut PSNM. Jadi waktu itu karena masih hitungannya masih maba lah ya, karena masih maba dan masih pertama kali aja di periode eksternal di Himahi, itu aku nggak ikut PNM yang pertama ikut karena waktu itu masih maba banget dan karena full agendanya aku nggak ikut. Jadi aku ikutnya di bulan berikutnya, di sekitar April atau Maret. Itu pertama kali banget ikut dan itu menurut aku paling berkesan karena itu pertama kalinya aku dikorbanin jadi anggota peninjau. Aku observer kali itu. Terus ya mau nggak mau harus ikut, dan itu tempatnya bukan deket-deket lagi. Kalau sekarang kan deket-deket nih, kemarin di Jogja, kemarin di Salatiga, Jogja lagi. Kalau aku waktu itu di Lampung, pertama kalinya ikut langsung di Lampung. Tapi karena tugasku cuma observer alias cuma sekedar ninjau aja dan cuma buat apa namanya kayak reporter, dan karena reporternya berdua jadi nggak berat menurut aku. Itu paling berkesan. Nah, paling berkesan yang kedua itu ketika aku pertama kali jadi ketua delegasi di tahun berikutnya di PSNM-nya juga. Waktu itu di PSNM-nya aku ikut jadi ketua delegasi, dan itu pertama kalinya aku jadi SF di sidang forum. Nah, di sidang forum itu aku yang wakilin UPN. Nah,
itu tempatnya itu juga nggak kalah jauh dari Lampung. Kalau pertama kan di Lampung, kalau yang kedua ini aku ada di Samarinda. Jadi itu kedua kalinya ikut langsung di Samarinda. Ya itulah berkesannya buat aku. Dan situ juga pertama kalinya aku bisa, walaupun aku masih hitungannya masih tahun kedua di Himahi, tapi aku bisa kenal gitu sama anak-anak FKM dari terutama di Korwil kita sendiri gitu. Entah itu anak kahimnya univ lain atau entah itu delegasinya univ lain, itu enak sih. Dan dari situ perjalanan di FKM ku tuh enak gitu, nggak ada yang namanya canggung, nggak ada yang namanya bingung, dan itu menurut aku udah efek lah. Dan setelah aku bersyukur itu pengalamanku benar-benar. Jadi PSNM sama PNM itu sebenarnya chamber atau kategori lah ya. Kalau mudahnya gampangnya tuh chamber itu tuh kayak kategori yang dimasukin orang atau kategori lomba. Tapi perlu diingat sini kalau misalnya PNM sama PSNM itu sebenarnya itu bukan lomba, makanya namanya pertemuan nasional, tapi isinya itu kayak lomba. Nah tapi chamber ini ruang-ruang ini tuh nggak sepenuhnya lomba. Ada beberapa yang contoh ya, yang paling utama. Nah, yang paling pertama tuh ini. Jadi ada namanya sidang forum. Di sini kan lihat tuh, sidang forum itu biasanya diisi sama kayak bukan petinggi sih sebenarnya. Sebenarnya itu orang-orang yang menentukan apa sih namanya? Kayak aturan dan berbagai macam perubahan yang ada di FKM. Jadi hitungannya hampir sama kayak MUN yang menentukan berbagai macam kebijakan di entah itu lingkup negara apa gimana. Kalau sidang forum ini itu hitungannya kita menentukan berbagai macam kebijakan dan perubahan yang ada di FKM. Nah yang kedua itu ada diskusi ilmiah. Jadi diskusi ilmiah itu hitungannya kayak paper presentation. Jadi nanti di sini inilah hitungannya itu kayak perlombaan gitu loh. Yang nggak lomba banget sih, sebenarnya diskusi ilmiah itu kita berdiskusi entah apa itu tema yang ada yang disediain sama tuan rumah. Nanti tema itu kita diskusi bareng-bareng apa sih solusi dan solusi yang bisa kita kasih sebagai mahasiswa di isu tersebut. Nah biasanya lingkup yang dikasih isu tuh isunya tuh nyangkut sama pemerintah. Ketiga tuh ada SDC. Nah di situ yang MUN itu dari tahun ke tahun pengadaran itu biasanya ada SDC-nya. Jadi kayak mempersiapkan kalian untuk gimana sih tahu seluk-beluknya SDC itu kayak apa. HI itu kan biasanya HI itu identik sama yang ada di PBB itu kan, yang kumpul habis itu convention lah apalah itulah. Nah itu kan hitungannya ada namanya SDC, jadi short diplomatic course-nya yang jadi kayak mininya gitu loh, mininya yang ada di PBB. Nah ini itu biasanya kalau aku selalu melihat ini tuh nggak mungkin nggak ada. Kalian situ tuh sebenarnya cuma duduk aja buat position papernya. Habis itu nanti kalian ngomongin aja pendapat kalian atas posisi negara kalian yang ada di dalam isu atau tema. Dan nanti kalian membuat aliansi dengan siapa atau negosiasi dengan siapa. Itu sebenarnya semudah itu. Yang terakhir itu JSF. Nah JSF itu hampir sama kayak DISIL, diskusi ilmiah. Tapi JSF itu, jadi kita tuh sebagai mahasiswa tuh membentuk sebuah forum di mana kita tuh persis kayak tadi diskusi ilmiah, cuma nanti kita harus membuat kayak poin-poin tema, poin-poin dari solusi yang mau kita kasih kepada pemerintah. Jadi hitungannya kayak apa ya? Kayak solusi kebijakan yang bisa kita kasih dari sebagai mahasiswa itu apa sih buat pemerintah, entah itu bagian di Kementerian Luar Negerinya atau Kementerian Kesehatannya atau kementerian mananya tergantung isunya. Begitu. Itu sih inti dari PNM atau PSNM. Nah, iya, Pak. Terima kasih ya Kak Usman. Jadi kita cuma dua pertanyaan aja. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumbernya eksternal.
sebenarnya kita tuh komunitas tari itu termasuk komunitas yang on off. Jadi sekitar tahun 2016 itu dari angkatan 14 itu udah ada yang mulai komunitas tari, cuman on off, jadi nggak yang rutin kayak sekarang. Belum jelas juga strukturnya gitu loh. Dan kalau untuk yang sekarang, ini dihidupkan kembali sama angkatan 17. Jadi mereka yang memulai kemarin tahun 2019 tepatnya 30 Maret. Kalau visi misi kita sebenarnya bukan kayak organisasi gitu yang jelas misinya apa. Kita main fokusnya tuh memang untuk mewadahi orang-orang yang suka nari, mau belajar, dan dia senang gitu buat show, buat tampil di seminar-seminar atau bahkan untuk lomba kayak gitu. Jadi passion, mewadahi passion orang sebenarnya. Jadi kita bukan kayak organisasi yang visi-misinya jelas kayak gitu ya. Iya. Karena ini komunitas. Terus untuk operasional. Kalau dulu sebelum ada pandemi, kita memang biasanya ditentukan event. Jadi kalau misalnya ada satu event di tanggal sekian, itu pasti kita latihan rutin. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada event sama sekali, kita cari lomba gitu. Jadi biasa latihan nari seminggu 2 kali 3 kali, itu kadang berubah-berubah juga karena kita nyesuaiin sama jadwal kuliah yang lain. Karena kan nggak cuma angkatan 18 ya, ada angkatan 19 juga. Kemarin ada angkatan 17, jadi jadwalnya pada beda-beda. Itu. Jadi buat kalian anak 20 ya? Anak 20 ya? 20 itu kalau tertarik dan ada basic atau nggak ada basic nggak apa-apa. Dicoba aja dulu. Kalau biasanya offline sih kita ada seleksinya, cuman nggak tahu nih kalau online nanti kita pikirin lagi. Habis itu kalau kalian mau, kalian bisa tanya-tanya mungkin ke Mikat. Mikat juga harus tahu ya gimana komunitas tari. Siap. Ya, jadi setelah regen sih, oprek. Mungkin jatuhnya ke akhir Maret atau awal April ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Remita, aku dari divisi Medcominfo. Halo semuanya, kenalin nama aku Inas, aku dari divisi Medcominfo. Hai, aku Tisa dari divisi Medcominfo. Halo semuanya, aku Safa Adila dari divisi Medcominfo. Jadi hari ini aku punya agenda yaitu meeting sama anak-anak maba yang lain buat bahas tentang video kita. Ikutin terus ya. Jadi itu tadi aku udah selesai meeting sama anak-anak maba yang lain. Semoga kedepannya bakal lancar dan see you di next step selanjutnya. Bye. Hari ini itu udah H-44 penguploadan video. Dan hari ini aku ada agenda meeting bareng anak-anak Medcominfo buat ngebahas tentang video. Terus kita lihat progres kita. Oke, mau lihat? Yuk. Penguploadan video dan aku lagi proses editing. Jadi aku mau kasih lihat kalian gimana progresnya. Jadi hari ini hari penguploadan video magang ke YouTube. Yuk kita lihat prosesnya.
Gracias.